Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang selalu menolong di setiap langkah kami. Kembali kami datang kepadamu bersyukur karena kasih, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Dan saat ini kembali kami mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat. Tertulis demikian. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang peneliti bernama Brene Brown menyatakan bahwa ada banyak orang yang merasa malu yang disebabkan oleh karena ketakutan akan diskoneksi atau pemutusan hubungan. Misalnya orang malu terhadap situasi finansialnya, malu dengan kegagalannya, atau malu dengan masa lalunya. Semua hal itu yang dia rasakan sebagai hal-hal yang membuat dirinya malu, sebenarnya didasari oleh karena rasa takut bahwa kalau orang lain tahu, maka saya tidak akan dihargai, saya tidak akan disukai, saya tidak akan diterima. Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. Penyangkalannya disebabkan karena salah satunya adalah rasa malu. Dia merasa malu mengakui dirinya sebagai murid Tuhan Yesus. Dan sebenarnya rasa malu itu didorong oleh rasa takutnya. Jangan-jangan orang lain akan menyerangnya, menangkapnya. Jadi Petrus merasa insecure dengan keadaannya sebagai murid Kristus. Dan itu sebabnya dia merasa malu. Tapi syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga Petrus tetap diterima oleh Tuhan Yesus dan dikuatkan, bahkan dipakai dalam pelayanan yang luar biasa. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah kita malu mengakui identitas kita. Dalam Wahyu 2 ayat 4 ini dikatakan, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Firman Tuhan dalam ayat ini berbicara tentang bagaimana seharusnya kita memiliki kasih mula-mula kepada Tuhan. Yaitu kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang extraordinary, yang tidak biasa-biasa, kasih yang penuh sukacita. Ketika kita baru pertama kali menyadari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bersyukur dan kita sungguh-sungguh meluap dalam sukacita oleh karena keselamatan yang kita terima. Kasih mula-mula itu yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Tapi seringkali saudara, kenyataannya yang ada pada kita adalah kasih yang malu-malu. Kita mengasihi Tuhan Yesus dengan malu-malu. Maksudnya adalah kita malu mengakui diri kita sebagai orang-orang percaya. Kita malu mengakui diri kita sebagai anak Tuhan. Kita malu mengakui identitas kita sebagai pengikut Kristus. Jadinya kita bukan punya kasih mula-mula, tapi kasih yang malu-malu. Inilah saudara yang jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kita hendaknya kembali kepada kasih yang mula-mula. Jangan kasih yang malu-malu. Dimanapun kita berada, di tempat studi, di lingkungan kerja kita, dalam komunitas, jangan malu mengakui nama Tuhan Yesus. Jangan malu untuk bersaksi.
Bayangkan saudara kalau ada sepasang kekasih atau taruhlah suami istri berjalan di supermarket, kemudian berjumpa dengan seseorang di tempat itu dan orang itu bertanya, "Oh, ini siapa?" Sang suami berkata, "Oh, ini teman saya," padahal itu istrinya. Atau sang istri yang berkata, "Oh, itu teman saya," padahal itu suaminya. Bagaimana menurut saudara sikap yang demikian? Tentu sikap yang demikian sangat-sangat bertolak belakang dengan kenyataan, sikap yang munafik, dan seharusnya tidak demikian. Kalau kita malu dengan pasangan kita, maka kita mengecewakan dia. Kalau kita malu mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan kita, maka kita mengecewakan hati Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, miliki kasih yang mula-mula, bukan kasih yang malu-malu. Kalau kasih kita saat ini sudah memudar kepada Tuhan, biarlah kembali bangkitkan kasih kita yang semula, sehingga terus berkobar-kobar di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengajar, mengingatkan kami, sehingga kami tidak berhenti dalam situasi stagnan, ataupun bahkan menurun, di mana kasih kami berkurang hari lepas hari. Tapi sebaliknya kasih kami semakin bertambah. Kami tidak memiliki kasih yang malu-malu, tapi kasih yang mula-mula, yang meluap-luap dalam iman sukacita kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun kami Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar yang ajaib bagi kami semua. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Berkat-Mu atas bangsa kami, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.